AKBP Mahendra Eka Wardana, dan juga hadir Dirkrimum, Dircyber, dan Satbrimob, Kabid Humas, dan Kabid Dokes jajaran Polda Metro Jaya, dan juga hadir Kapolres Jakarta Utara, serta rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan sore hari ini, langsung saja kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan adanya kasus ledakan di SMA 72 Jakarta Timur, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025 sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan, sejak kejadian tersebut kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri, dan Kapus Dokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSDM Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat.
perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban ini mengalami sedikit penambahan dari data awal. Karena beberapa siswa yang baru, ada beberapa yang melaporkan keluhan luka dan gangguan pendengaran setelah beberapa hari kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, Puskesmas Kelapa Gading, dan Rumah Sakit Polri. Dari total 96 korban per tanggal 11 November tahun 2025 pukul 15.30 WIB, dapat kami sampaikan bahwa 68 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang. Sedangkan 28 orang lainnya masih menjalani perawatan dengan rincian 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Polri, dan 14 orang di Rumah Sakit Yarsi. Sedangkan seluruh korban di Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, dan Puskesmas Kelapa Gading sudah diperbolehkan pulang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya kami akan melakukan pendalaman hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan forensik tambahan terhadap bahan peledak serta analisis digital terhadap perangkat milik pelaku. Untuk saat ini, ya, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti penjelasan selengkapnya akan disampaikan oleh tim yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin Pak Kabid Humas silakan di. Kondisi korban ledakan Seman 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran, sementara 1 di ICU menanti operasi lanjutan. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Seluruh korban masih dalam penanganan pihak rumah sakit. Sementara itu, orang tua dari salah satu korban yang terluka parah di ICU menggambarkan kondisi anaknya yang mengenaskan, yang hanya bisa menuliskan pesan akibat wajah dan mulut yang sobek. Ini seperti ini kan dilipat seperti ini bisa diajak ngomong. Ada sempat nulis juga, sempat nulis banyak yang dia sampaikan. Ya itu tulisannya ditulis sama dia pakai kertas. Karena kan di situ dia kan nggak bisa ngomong karena ada selang ventilator, dan itu ventilatornya pun juga kemarin mau dibuka kata dokter tapi nggak jadi karena pertimbangan hari ini dia mau operasi lagi seperti itu. Ini operasi yang kedua hari ini. Insya Allah operasinya jam 4 kata dokter janjiannya sebetulnya. Yang pertama sekali hari ini operasinya bagian yang dibahas itu yang bagian kulit sama ini. Bagian kulitnya dulu, bagian apa yang luka kulit. Karena luka bakar di kulit. Iya, cuman kata dokter luka bakarnya itu parah banget. Gitu. Operasi yang pertama itu mungkin bagian sini, di sini kan ada serpian yang mengenai tulangnya sempat hancur. Ini hancur, tulang di sini hancur, tulang yang di sini juga hancur. Nah, yang di sini sobek, di sini juga sobek. Operasi yang pertama itu bagian muka, di matanya juga pendarahan, kakinya sama. Sementara itu, perawatan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah ini dilakukan untuk pemantauan menyeluruh proses pemulihan, baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyelidikan, karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu secara psikologis, trauma
terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang